Salam sejahtera jemaat yang terkasih, sungguh bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan yang kita alami sampai saat ini. Kita akan belajar firman Tuhan yang diambil dari 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, Prapaskah mengajarkan bahwa kesedihan adalah jalan menuju sukacita yang sejati. Biasanya kita tidak suka mendengar kabar buruk. Jika seseorang menelpon dengan berita buruk, kita tidak akan menerimanya dengan senang hati. Kita semua ingin hidup yang penuh dengan kabar baik. Ada sebuah kisah pasangan suami istri yang bernama Rick dan Emma yang menggambarkan hal ini dengan jelas. Pernikahan mereka penuh dengan masalah. Mereka mempunyai banyak hutang. Komunikasi di antara mereka tidak baik dan kehidupan rohani mereka terasa kosong. Hubungan mereka dengan anak-anak pun juga bermasalah. Ketika mereka meminta bantuan, mereka hanya ingin solusi untuk masalah keuangan mereka saja, bukan perubahan dalam kehidupan mereka. Mereka sudah terbiasa hidup dalam kekacauan dan tidak menyadari bahwa keadaan mereka ini sebenarnya tidak normal atau tidak baik-baik saja. Mereka merasa puas dengan kondisi yang jauh dari rencana Tuhan. Ini adalah kepuasan yang salah dan ini adalah masalah yang besar. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, manusia seringkali merasa nyaman dengan keadaan yang sebenarnya tidak baik. Kita terbiasa hidup dengan kekacauan tanpa menyadarinya. Tanpa menyadari ada sesuatu yang salah. Seperti keluarga yang sudah bertahun-tahun hidup dengan toilet yang rusak, atau mobil yang tempat olinya bocor, dan lain sebagainya. Kita cenderung menerima keadaan tanpa coba memperbaikinya. Dalam hubungan keluarga, kita juga sering mengabaikan tanda-tanda masalah dengan alasan kita sibuk atau karena menganggap sebagai hal yang kecil atau hal yang biasa saja. Kita juga sering menutup mata terhadap dosa. Kita mengabaikan kesalahan dan menganggap dosa itu hal yang wajar. Semua orang melakukannya. Kita melanggar batas moral Tuhan, tetapi meyakinkan diri sendiri bahwa semuanya akan baik-baik saja. Kita terbiasa dengan sikap buruk, baik dalam diri sendiri maupun di dalam keluarga, dan tidak merasa perlu untuk berubah. Seperti Rick dan Emma, kita bisa saja hidup dalam kekacauan tanpa menyadarinya. Tapi disinilah bahaya rohaninya. Ketika kita merasa puas, kita tidak mencari pertolongan. Kita tidak menyadari kebutuhan kita akan adanya perubahan. Jika kita menganggap semua baik-baik saja, kita tidak akan berusaha untuk datang, mencari dan mendekat kepada Tuhan. Kepuasan palsu ini membuat kita jauh dari kasih karunia Tuhan. Salib Yesus membangunkan kita dari kepuasan yang salah. Tuhan tidak pernah merasa puas dengan dunia yang telah rusak oleh dosa, sehingga Allah Bapa mengutus Yesus Kristus untuk menebus dosa manusia. Ini menunjukkan bahwa kita semua telah berdosa dan tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Kita semua tidak memiliki kekuatan untuk memperbaiki diri tanpa campur tangan Tuhan. Dosa adalah kabar buruk yang harus kita terima dan akui. Itu adalah kenyataan yang tidak bisa kita hindari. Tetapi salib juga adalah kabar yang sangat baik. Allah Bapa tidak tinggal diam melihat dunia dalam kehancuran. Dia bergerak bukan untuk menghukum, tetapi untuk menebus. Tuhan Yesus datang sebagai korban yang sempurna, membayar hukuman dosa, supaya kita bisa diselamatkan. Ketidakpuasan Allah Bapa terhadap dosa adalah ini harapan bagi manusia.
Dia tidak mau membiarkan kita tetap dalam keadaan rusak, tetapi Ia ingin memulihkan setiap kita. Salib Yesus Kristus mengundang kita untuk melihat keadaan kita dengan jujur. Kita tidak boleh merasa puas dengan dosa dalam hidup kita. Salib mengajak kita untuk tidak tinggal diam dalam kepuasan yang salah, tetapi salib mengajak kita datang kepada Tuhan untuk menerima pengampunan dan kasih karunia-Nya. Bapak, Ibu, dan saudara kasih dalam Tuhan, ketika kita menyadari bahwa kita membutuhkan pertolongan, kita akan mencari Tuhan dan kita akan mengalami perubahan sejati. Prapaskah adalah waktu untuk merenungkan kondisi hati setiap kita. Jika kita bersedia mengakui kelemahan kita dan kita mau datang mencari Tuhan, kita mau mengaku di hadapan Tuhan, disitulah kita akan menemukan harapan sejati di dalam Yesus Kristus. Hanya mereka yang dengan rela menerima kabar buruk tentang dosa yang akan dapat menerima dan merayakan kabar baik tentang keselamatan. Apakah kita terlalu mudah merasa puas dengan keadaan kita? Atau kita mau datang kepada Yesus Kristus dan menerima hidup baru di dalam kasih karunia-Nya? Amin.